Bapak Johan dari KY. Halo Pak Johan. Pak sorry, maaf Pak Joko dari KY. Oke, selamat malam. Kok Pak Johan, Malam. Pak Joko? Itu berkat kopi tadi jadi sedikit aneh. Kalau nanti temuan KY ternyata majelis hakim mengabaikan temuan fakta persidangan, apa KY berwenang menjatuhkan sanksi? Kalau ternyata mengabaikan semua BAP, rekonstruksi, temuan fakta persidangan, KY bisa apa? Silakan Pak. Terima kasih Bang Hotman. Yang pertama ya tentang pertimbangan, itu kan menyangkut teknis yudisial ya. Artinya kalau sepanjang semua itu sudah dipertimbangkan, memang Komisi Yudisial tidak boleh ya, karena itu merupakan kemandirian hakim ya yang diatur di dalam pasal 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman maupun pasal 15 ya Panduan Penegakan Kode Etik. Namun walaupun ini masih ada beda pendapat dengan Mahkamah Agung ya. Kalau Mahkamah Agung walaupun ada kesalahan terkait pertimbangan hukum itu harus ranahnya upaya hukum. Tetapi kalau Komisi Yudisial berpendapat ya kalau memang ada pertimbangan yang keliru atau salah itu bisa merupakan dugaan pelanggaran kode etik. Misalnya tadi dari kuasa hukum korban itu menyatakan bahwa pertimbangannya itu banyak yang kurang. Misalnya terkait dengan visum, kemudian keterangan terdakwa yang tidak dipertimbangkan termasuk keterangan saksi-saksi lain, itu kalau sepanjang pertimbangan hukumnya itu belum dipertimbangkan itu bisa masuk pelanggaran kode etik. Oleh karena itu ini kan baru kemarin kita memperoleh salinan putusan, sehingga kita hubungkan dengan pokok laporan dari para pelapor, baru nanti kita analisis apakah memang benar. Kalau memang ada hal-hal yang belum dipertimbangkan oleh majelis hakim. Kalau memang itu benar, memang ada kurang pertimbangan hukumnya, itu kan termasuk unfolded document sehingga itu merupakan pelanggaran kode etik. Sehingga nanti pertanyaannya Pak, ya? Saya sudah baca putusannya. Saya yakin 95% temuan fakta persidangan tidak dipertimbangkan oleh hakim. Pertanyaannya Pak, kalau Pak ya, jadi belum ada ikatan. Kalau ternyata benar lebih dari 90% temuan fakta persidangan dari mulai penyidikan tidak dipertimbangkan, KY bisa sanksi apa? Itu pelanggaran kode etik ya? Kalau ya, ini anggap aja kalau Pak. Oh iya, ya kalau artinya ini kan masih dugaannya. Seandainya memang itu terbukti, artinya bisa menjatuhkan sanksi. Nah, sanksi itu pasti melihat dari sanksinya yang dilanggar. Apakah masuk sanksi berat, sanksi sedang, atau sanksi ringan? Sanksi terberat apa Pak? Sanksi masyarakat pengen tahu Pak. Sanksi terberat apa? Kalau sanksi terberat merupakan yang diatur di dalam peraturan bersama Mahkamah Agung sama Komisi Yudisial PKJ nomor 2 tahun 2012. Kalau sanksi berat itu kan ada 5 macam, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Yang paling beratnya apa? Yang paling berat apa? Paling berat ada itu harus melalui majelis kehormatan hakim. Ada pemberhentian dengan hormat, ada pemberhentian tidak dengan hormat. Kalau itu yang paling berat. Walaupun KY telah merekomendasikan masih bisa lolos di majelis kehormatan hakim. Benar Pak ya? Kalau memang MKH itu kan dari 2 lembaga ya. Artinya harus disidangkan dihadiri oleh 4 komisi yudisial dan 3 hakim agung. Artinya itu selama ini kalau sudah diputus tidak bisa menolak. Tetapi kalau sanksinya berupa non palu 2 tahun dan seterusnya, termasuk sanksi ringan, sanksi sedang, itu sifatnya di Komisi Yudisial hanya rekomendasi kepada Mahkamah Agung, sehingga nanti terima kasih Pak. Terima kasih Pak KY. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.